个在我堂堂天妖皇族面前放屁！我让你知道蝼蚁的命运！妖皇圣像，吞天纳地！区区人类，还没资格在我堂堂天妖皇族面前放屁！我让你知道蝼蚁的命运！妖皇圣像，吞天纳地！拥有着非凡的地位。是老前辈，开始。闯关成功。他能耐再大，也挡不住我们这么多人。对。你先进去。 Halo gengs, balik lagi di Ani Amarta. Saatnya kita bahas lagi Battle Through the Heaven episode spesial, episode 100 sampai 105. Jadi panjang nih. Masih di pegunungan Tianmu, semua orang ingin berkompetisi memperebutkan 8 kuota. Abang yang paling so jago ini maju paling depan dan langsung saja dia ketemu sama gelombang suara tikus dan jatuh, gagal. Langsung disambung lagi sama Neng Fengking dari pavilion angin petir nih. Dia langsung memberikan langkah yang penuh percaya diri, memberikan salam kepada senior Jianxi. Siap-siap dan menggunakan jurus langkah 3000 petir. Shung, langsung saja dia naik. Semua orang berdecak kagum di sini ya. Hebat banget di sini Judas katanya. Dan langsung saja dia nyampe ke puncak. Berhasil. Si Abah ini dia terpukau ya. Manggil kontesan selanjutnya siapa nih? Tang Ying. Si Tamfan dari Pavilion Myriad Sword maju dengan gagahnya. Langsung aja abang ini naik ke pedangnya. Dan tentunya memecah gelombang suara tikus dengan cepatnya. Oke bang, abang ini berhasil. Berikutnya sebenarnya Xiaoyan sama Nalan mau naik, tapi disalip aja nih sama si Wang Shen yang so asik dari Yellow Spring. Ya, secepat kilat ia mengeluarkan sulur-sulur hitam andalannya dan memecah gelombang suara tikus. Ayolah, berhasil lah ya dia. Disambung lagi sama Mu Qingluan dari Pavilion Falling Star. Si kalem ini maju nih ya, si Neng Ijo ini maju dengan kalemnya. Langsung saja dia mengeluarkan jurus andalannya yaitu seruling. Ia tiup dan ternyata gelombang suara dari seruling ini mampu menghantam gelombang suara tikus. Lihat, dia bisa melangkah dengan slay sampai akhirnya tanpa hambatan nyampe ke atas ya. Orang-orang di sini berdecak kagum juga nih ya. Widih, si Neng Ijo malah berhasil dengan kalemnya. Kemudian siapa lagi yang akan maju? Lajengkeun wae tadi dia teh siapa yang akan maju? Apakah Xiaoyan? Ya, Xiaoyan dan Ayang Nalan nih mau naik ke atas. Meskipun si Ayang gak yakin di sini, tapi dengan gentlenya Xiaoyan tetap mengajak Nalan naik di sini. Walaupun ditanya berkali-kali sama senior Jianxi. Oke, di sini mereka mulai naik nih. Gelombang suara tikus memang cukup kuat di sini. Pastinya mereka akan cukup kesulitan naik berdua ya. Xiaoyan tidak bisa menggunakan langkah 3000 petir kalau berdua sama ayangnya. Si Neng Fengking di sini langsung aja ngejulidin si Xiaoyan sama ayangnya. Langsung kata si Tang Ying teh, liatin aja Neng, cenah tong riweuh wae cenah. Si Mu Qingluan juga kalem-kalem tapi nimpalin nih dia ya. Dia bilang Xiaoyan tuh nggak lemah kok. Ya, Xiaoyan sama si Ayang lanjut maju, make payung dari jurus api Xiaoyan. Nalan sempat mau jatuh tapi diselamatkan Xiaoyan pakai jurus 3000 langkah petir. Si Neng Fengking makin julid aja nih jurusnya dipakai sama si Xiaoyan. Cewek-cewek di sini pada gibah.
si Muking Luan ngebelain Shoyan. Oke, si Nalan hampir aja dia mau nyerah katanya. Udahlah, abang sendirian aja naik sana katanya. Tapi tentu saja Shoyan tidak sejahat itu ninggalin Nalan nih. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Kalau misalkan nggak bisa pakai payung hijaunya, dia harus pakai jurus apa? Ya, Nalan udah mau jatuh lagi aja nih di sini ya. Ternyata apa nih jurus yang mau dikeluarkan sama Shoyan? Kita nungguin nih. Oke, dia siap-siap untuk mengeluarkan jurus berikutnya. Ya, jurus yang akan dikeluarkan adalah jurus auman harimau dan juga singa penghancur. Kelar deh gelombang tikus. Dan mereka akhirnya sedikit demi sedikit berhasil melalui gelombang tikus sampai yang di atas pakai pelindung tuh supaya nggak kena jurus dari Shoyan. Oke, Ayang sama Shoyan langsung naik ya, langsung berhasil di sini. Ya, meskipun dijulitin tapi berhasil. Neng Fengking di sini memberikan ucapan selamat ya. Neng Fengking, Muking Luan maksudnya. Kalau Fengking mah boro-boro ngucapin selamat. Nah, ini memang anak positive vibes banget nih yang warna hijau ya. Si cantik hijau ini. Shoyan di sini mau ngajak ngobrol. Nah, mereka ngobrol. Ternyata Shoyan ini menanyakan keadaan guru dari Muking Luan. Aneh dong ditanyain. Apa nanyain katanya kan? Ternyata guru dari si Muking Luan adalah Venerable Feng yang dicari sama Shoyan supaya bisa berkoalisi untuk menyelamatkan gurunya. Karena Venerable Feng ini adalah teman lama dari gurunya. Oke, di sini Shoyan sudah mendapatkan info bahwa tiga bulan lagi bakal ada guru dari si Muking Luan di pavilion angin petir. Shoyan dipanggil ternyata sama senior Jinshi dan adiknya. Ngapain mereka manggil ya? Ternyata mereka mau diselamatkan, disembuhkan ya. Si Jinshi ini pengen diselamatin dari racun api yang sudah lama ada di badannya. Shoyan bukannya menyerah ya, tapi iya dia bisa. Cuma karena tingkatnya masih di Dohuang bintang 9 jadi sulit ya. Akhirnya Doi dikasih cara nih. Rahasia untuk menjadi dozong dalam waktu singkat, yaitu dengan masuk ke dalam kolam darah. Jadi, jika bisa masuk ke sana berlatih, apalagi membawa banyak kristal emas, dia akan langsung jadi dozong katanya. Di sana emang banyak banget racun, gengs. Racun api katanya. Tapi kata Jinshi nggak akan ngaruh kalau kena api surgawi. Shoyan setuju dan diberi token supaya bisa masuk ke kolam darah. Oke, apakah Shoyan akan berhasil? Mari kita lanjut ceritanya. Oke, kita lanjut ke episode berikutnya, episode ke-101 yang berawal dari pegunungan Tianmu. Di sini banyak banget ya Neng Aam ngumpul di mari untuk memperebutkan kristal di kolam darah Gunung Surgawi. Tentunya di sini kegiatannya macam-macam. Dan yang paling gak banget ya tadi ya si Fengking yang sibuk flexing sana sini karena emang ngerasa dia kuat ya. Ya walaupun emang bener sih dia udah sampai dozong ya. Dia itu emang kuat banget, gengs. Tapi di sini yang paling nyebelin adalah salah satu abang-abang sok jago yang ngusir Ayang Nalan secara halus. Dia nyamperin bilang, "Ya udahlah, nggak usah ikutan lah, yang lemah mau mundur aja tahu diri," katanya ya. Kuotanya juga cuma 8 kok. Ini ada 9 orang. Mundur aja Neng katanya. Shoyan datang langsung aja ditonjok si abangnya ya. Dan akhirnya sisa 8 orang. Cukup nih katanya kuotanya. Oke, dan muncullah si empunya Lahan di sini. Senior dari suku tikus pemakan emas mempersilahkan untuk masuk ke kolam darah. Langsung aja orang-orang masuk di sini termasuk Ayang Nalan. Masuk ke dalam kolam darah ya. Di dalamnya banyak banget racun api yang cukup mematikan. Tapi semua orang gak ada tuh yang takut atau peduli. Masuk aja dah. Dan di sini perwakilan dari suku tikus pemakan emas udah duluan nih dapat kristal emas. Langsung aja diserap energi dari kristal tersebut. Lagi asik-asik menyerap kristal emas, datang si Neng Fengking ikutan nyerap juga nih. Tapi di sini dijailin aja sama Muking Luan. Mereka semua kompetitif ya. Apalagi dua cewek ini nih.
Saat si Neng Fengking menyerap, Muking Luan sengaja banget nyenggol dan ambil kristalnya, malah meletin di sini. Jelas aja si Judes Fengking naik pitam, ngambek nih anak ya. Akhirnya mereka kejar-kejaran. Oke, semua orang lagi sibuk yang ngambil kristal-kristal emas. Ya, yang dari Pavilion Yellow Spring juga sama. Pokoknya semuanya di sini lagi berkejar-kejaran sama kristal emas. Si Ayang Lalat mah takut di sini ya. Tapi di sini ternyata Shoyan yang cerdas malah langsung aja ya dia menyelam ke dalam. Tentunya karena dia juga punya token dari Senior Jinshi biar bisa masuk ke kolam yang paling dalam nih. Supaya dia bisa ngambil semua kristalnya ya, bonusnya tuh kristal. Sebetulnya dia tuh ke bawah tuh pengen berlatih supaya dia bisa langsung menerobos Dozong ya. Supaya tingkatannya yang baru Donghuang di sini naik ke Dozong. Dia keluarkan teratai api. Dan si teratai api ini bisa membantunya untuk menyebarkan kristal dan bersiap-siap untuk mengambil kristal-kristalnya tanpa harus takut terkena racun api karena sudah diamankan oleh si teratai api tadi ya. Oke, dia di sini langsung saja menyerap kristal-kristal emasnya di sini. Dan si si Shoyan ini sebetulnya dia karena sangat cerdas ya, tahu bahwa ini butuh waktu yang lebih lama. Makanya dia mengeluarkan jurus yang lain, yaitu tubuh ilusi 3000 petir. Dia langsung memperbanyak dirinya, dia langsung mengklon dirinya dan mengambil semua kristal-kristal emas yang ada di dasar kolam darah surgawi. Oke, langsung menjadi pusaran ya, seperti pusaran angin. Nah, di sini Muking Luan sudah menyadari bahwa ada yang menyerap banyak kristal emas secara langsung. Langsung aja si Neng Fengking juga membuat tubuh ilusinya. Dan mereka semua menuju ke pusaran kristal emas. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang mampu menerobosnya. Tentunya karena terlalu banyak racun api. Bisa-bisa mereka langsung jadi sosis goreng lah. Akhirnya mereka semua menyerah dan naik langsung ke permukaan. Si Neng Fengking mah mukanya judes banget ya. Langsung aja nih mereka menyerah. Nah, setelah mereka pergi, datanglah Senior Jinshi dengan adiknya. Mereka sedang menunggu si Shoyan nih. Mereka menunggu-nunggu apakah Shoyan akan berhasil menerobos Dozong dari dasar kolam darah Gunung Surgawi. Nah, ternyata muncullah petir di langit. Ada banyak cahaya yang berpendar dan dor. Langsung saja ada petir yang merambat dari kolam darah. Itu artinya ada yang menerobos Dozong, gengs. Siapa lagi kalau bukan Shoyan? Si tampan pemberani akhirnya berhasil menerobos Dozong dari dasar kolam darah Gunung Surgawi, gengs. Nah, ternyata dia langsung bisa merasakan keberadaan gurunya ya setelah menjadi Dozong. Dia mendapatkan jejak-jejak jiwa dari gurunya. Di sini dia sangat menyesal karena merasa tidak kompeten dan tidak bisa untuk melindungi dan menyelamatkan gurunya. Gurunya bilang, "Gak apa-apa Shoyan, yang penting kamu tetap berusaha dan terus berlatih supaya kamu bisa menyelamatkan aku." Begitu cenah ya kata si Abah Youchen yang menjadi guru Shoyan. Tiba-tiba datanglah petir dan keluarlah si botak. Siapa nih si botak? Si botak adalah antek-antek dari aula jiwa nih, gengs. Si botak ini adalah King Tian ya. Si Kintian ini adalah orang yang menjadi antek-antek aula jiwa yang menjaga ya supaya si Abah Youchen tidak kabur tentunya. Nah, di sini dia baku hantam nih sama jiwanya Shoyan. Tapi Shoyan tuh cerdas ya. Dia tuh sangat-sangat rasional. Dia tahu bahwa si botak ini bukan lawannya saat ini. Dia baru aja Dozong tingkat 1. Sementara si Kintian ini wah udah sakti mandraguna dia. Akhirnya Shoyan di situ cuma bisa menghindar dan bertekad untuk balik lagi.
Si Kintian di sini malah nyerocos aja nih sama Abah Yochan. Dia bilang udahlah menyerah aja dan gabung sama Aula Jiwa katanya. Ogah teuing kata si Abah Yochan di sini. Akhirnya di sini ya setelah bertekad, akhirnya scene pun berganti. Scene berikutnya adalah ketika Shoyun mengobrol dengan senior Jinshi dan adiknya. Karena dia berhasil menerobos Dozong, dia juga bisa untuk mengobati senior Jinshi. Senior Jinshi memberi hadiah, bolehlah tanya apa aja dan dianggap sebagai saudara katanya. Langsung aja Doi nanyain klan kuno di sini. Apakah Doi akan mengunjunginya sebetulnya ya? Simak terus hanya di Ani Immortal tentunya. Tapi di sini Shoyun masih mengobrol ya. Mengobrol dengan adik dari senior Jinshi. Dia menceritakan sedikit tentang klan kuno yang ternyata menjadi klan paling kuat. Mari kita lanjutkan cerita berikutnya. Oke, kita lanjut di sini ya. Setelah tahu nih bahwa klan kuno adalah klan terkuat, Shoyun tentunya perlu banyak berlatih. Klan kuno adalah klan yang membuat dunia kuno. Jadi, di sana banyak master yang sudah di tahap Dosheng, bro. Setelah selesai mengobati senior Jinshi, apa yang akan dilakukan oleh Shoyun? Ternyata dia masih mengecek terlebih dahulu kesehatan dari senior Jinshi. Apakah dia masih terkena racun api atau sudah sepenuhnya sehat di sini? Nah, di sini sudah selesai. Akhirnya di sini Doi langsung aja nih pamit untuk pergi ke pavilion angin petir. Di sana ternyata lagi ada konferensi, gengs. Konferensi pavilion quartet, yaitu antara 4 pavilion katanya. Pavilion angin petir, Falling Star, Yellow Spring, dan juga Myriad Sword. Dan di sini langsung saja Shoyun bergegas untuk pergi ke pavilion angin petir yang sebelah timur katanya. Dia bilang memang perjalanannya akan memakan waktu yang cukup lama sehingga dia harus segera bergegas dengan langkah 3000 petirnya. Langsung nyampe, dia langsung menggunakan jubah ya. Doi menggunakan jubah agar tidak dikenali oleh orang lain. Sesampainya di pavilion angin petir yang sebelah timur, dia melihat ada orang yang sedang berduel. Ternyata di sini boleh aja, walaupun bukan dari pavilion quartet yang 4 tadi, kita boleh ikutan, cuma harus duel dulu sama abang-abang yang ada di panggung tersebut. Si abang ini ternyata menyadari bahwa energi Shoyun sangat kuat nih. Jadi meminta Shoyun untuk berduel. Tapi Shoyun dengan rendah hatinya tidak mau ikut berduel dan bilang cuma lagi cari orang doang. Karena dia nggak mau menjadi mencolok di pavilion tersebut. Oke, akhirnya Doi langsung aja masuk ke ruangan konferensi. Dan niatnya memang hanya untuk nonton aja. Nanti setelah nonton mau ketemu Venerable Feng yang menjadi teman lama dari gurunya Yochan. Yochan. Ya, terlihat di sini orang yang pertama datang ternyata adalah Venerable Lei dari pavilion angin petir. Widih, Doi yang paling awal karena dia adalah ya yang jadi tuan rumahnya. Disusul oleh pavilion pedang atau sword. Kemudian disusul lagi sama Venerable Wang Quan dari Yellow Spring. Widih, dia langsung bawa istana Doi mah ya. Langsung bawa istana nih bareng sama muridnya yang sengak itu loh. Ditanya juga dia nggak nyaut nih. Sombong banget emang nih si Venerable Wang Quan. Dan terakhir, yang paling slay, yang paling suka telat terus katanya tiap tahunnya ya, pavilion bintang jatuh atau kita sebut Falling Star, itu ada Venerable Feng. Dia langsung datang sama Muking Luan tuh yang jadi muridnya. Yang tempoh hari bukan duel sih, dia ikutan kegiatan yang lain bareng sama Shoyun ya. Langsung aja si Balei membuka konferensi kuartet dan mengingatkan aturan main, yaitu tidak boleh main bunuh-bunuhan. Kalau emang lawannya udah menyerah,
Ya udah, berhenti kalah. Berarti kalah gitu kan ya. Gitu aja. Saat sudah dibuka, orang-orang sudah bersiap ya. Ternyata justru murid dari pavilionnya sendiri yang belum datang nih. Siapa sebenarnya yang akan mewakili pavilion angin petir ya? Kita lihat bersama sekarang. Ternyata yang mewakili pavilion angin petir, nah ini dia nih yang terbang menggunakan Phoenix ya. Ternyata dia adalah si Neng Fengking. Ada Neng kesiangan nih. Hampir aja dia nggak keburu ikutan dari awal. Oke, karena si Neng Fengking udah datang, ya langsung aja gengs, gas aja nih. Semuanya sudah siap dan baku hantam. Semua mengeluarkan jurus dan teknik andalan masing-masing. Oke, Shoyan di sini pastinya hanya bisa melihat dengan kalemnya ya. Walaupun di sini nggak ada di frame, Shoyan lagi nonton nih gengs. Para venerable mah ya kerjaannya ngobrol doang dengan santainya sambil ngeliatin murid-muridnya adu kebolehan ya. Penonton pastinya nih heboh dukung jagoannya masing-masing. Sampai pada akhirnya nanti Shoyan bakal melihat ketidakadilan. Ternyata temannya ada di sini gengs. Siapa temannya? Ternyata yang dibantai oleh Wang Chen ini nih. Si Wang Chen ini lagi ngebantai temannya Shoyan yang namanya Lin Yan. Si Lin Yan itu mau dibunuh, gengs. Padahal di sini jelas-jelas nih. Si Lin Yan ini dia bener-bener udah give up banget nih. Dia udah bilang nyerah gitu kan. Kalau Nona Fengking sih emang ya dia mau diserang dari arah manapun dia udah kuat dan memang sudah ya dia sudah diakui kehebatannya oleh para venerable yang 4 ini. Bahkan venerable Lei di sini dapat pujian dari venerable yang lain berkat si Neng Fengking yang cewek-cewek tapi jago banget ya, udah tingkat duzungnya nggak biasa lagi. Oke. Oh iya, lanjut lagi di sini tadi si Shoyan sudah mulai melihat gerak-gerik yang tidak baik ya, karena dia melihat di situ ada temannya tuh. Ya ini dia temannya si Lin Yan. Temannya ini sedang dibombardir sama pavilion Yellow Spring. Jadi si pavilion Yellow Spring ini kalau nyerang dia memang tiba-tiba banget lah, tiba-tiba banget. Kemudian ada ketidakadilan di sini. Ya yang tadi ya temannya Lin Yan ini mau dibunuh gitu kan, padahal jelas-jelas dia udah bilang oke bro, santai, gue nyerah nih gitu kan. Dia udah bilang nyerah. Tapi tetap aja ya di sini si temannya ini hampir dibunuh. Di detik-detik dia mau dibunuh, ternyata Shoyan yang masih menggunakan topeng secepat kilat menyelamatkan temannya. Memang pahlawan nih si Shoyan nih. Doi langsung dideketin para penjaga dong tentunya ya. Dan malah disalahin karena ganggu konferensi nih. Shoyan bilang, lah ngapa gue yang salah? Jelas-jelas Wang Chen yang melanggar aturan gitu kan ya. Tapi pas Wang Chen nyinyir bilang temennya cuma beruntung masuk arena padahal gak kompeten, salahnya nih si Shoyan ini malah nimpalin situ nggak tahu malu. Apa emang pavilion Yellow Spring emang cuma bisa pakai jurus nyerang diam-diam katanya. Oh jelas dong gurunya Wang Chen tuh tersinggung di sini. Tapi venerable yang lain tuh menganggap sebetulnya ya Shoyan tuh nggak salah. Biarin aja lah mereka pergi gitu katanya ya. Venerable Huang di sini nggak terima dong tentunya karena pavilionnya dihina dan minta Shoyan dihukum dengan cambukan petir 50 kali, gengs. Sesuai aturan katanya. Aturan apaan, orang muridnya yang melanggar di sini. Di sini yang awalnya menolak ya adalah Venerable Feng. Tapi akhirnya Shoyan ditantang untuk melawan Wang Chen. Siapakah yang akan menang? Mari kita lanjutkan episode selanjutnya nih ya, langsung aja. Oke gengs, di sini para venerable mah cuma ngeliatin aja nih ke arenaan ya. Kalem-kalem aja para venerable. Venerable Lei ya yang tadi udah ngusir peserta nih.
sudah disiapkan arenanya ya mau nggak mau buat si Shoyan dan juga Wang Chen doang nih. Soalnya si Wang Chen ini didukung keras sama gurunya, jadi ya mau nggak mau ya memang harus dibiarkan untuk berduel di arena konferensi ini. Ya adalah ya, semoga di sini Shoyan menang lah ya, pasti orang dia yang jadi jagoannya di sini kan. Oke, Wang Chen langsung aja dia membidik ya dari kejauhan. Dia dengan PD-nya nih, gue pasti menang lah gitu kan ya. Si Wang Chen langsung nyerang dengan so asiknya di sini. Dia mengeluarkan teknik andalannya ya. Kalau si Wang Chen tuh dari Yellow Spring dia andalannya adalah kayak semacam belati dan juga sulur-sulur yang warnanya hitam nih. Sementara Shoyan dia dengan pusaka tongkat kayunya nih. Tapi dia keadaannya masih pakai jubah. Aduh toh ngeri banget dah pakai gamis kayak gitu. Mudah-mudahan dia nggak jatuh ya gengs ya. Oke, di sini Wang Chen sudah mengeluarkan jurus-jurus andalannya nih. Sementara Shoyan tentu saja menghalau serangan tersebut dengan pusaka yang ia pegang. Seperti apa nih prosesi Wang Chen melawan Shoyan? Memang sih kalau dari tingkatan ya mereka setara ya, karena sama-sama dozong, tapi kalau Shoyan sendiri masih baru dozongnya. Ya langsung aja dihalau serangannya dengan putaran pusaka kayu yang dipunyai oleh si Shoyan ini. Waduh gengs, ngeri. Wang Chen di sini sudah naik ke udara, matanya menyala-nyala nih. Tentunya dia akan mengeluarkan jurus yang lain, yaitu jurus telapak tangan iblis. Gede banget lah tangan ini. Oke, apakah kena? Iya, aduh, badan gagah Shoyan langsung ketutup geng sama tangan iblis super gede ini. Apakah Shoyan masih ada harapan di sini? Waduh, gak bisa enggak nih, kita harus tetap nonton biar tahu nih. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jeder, jurus api surgawi Shoyan keluar gengs. Wang Chen mental nih. Wang Chen mental dan kalah. Gurunya nih Venerable Huang keselnya bukan main karena muridnya kalah di sini. Semuanya jadi pada kaget ya. Jadi bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya si cowok berjubah ini? Nah, pas Shoyan mau buru-buru pamit, di sini orang-orang masih terpukau ya. Ternyata si Wang Chen yang nyadar nih bahwa ini adalah Shoyan, dan akhirnya dia ngasih tahu ke semuanya. Deh, emang ini bocah ada-ada aja nih. Pengaduan emang si Wang Chen emang. Langsung aja ya, tadi yang si Feng Qing udah julid, kemudian nyinyir aja. Temennya udah deg-degan ya. Kemudian apa yang akan terjadi berikutnya? Tentunya dia nggak akan keluar dengan mudah. Dan langsung aja di sini ada tangan yang nembus ke dadanya Shoyan. Dia ternyata adalah Fei Tian. Tiba-tiba aja nggak pakai aba-aba langsung nusuk dada Shoyan. Tapi tentunya Shoyan berusaha lolos dan bisa ya, dia lolos. Dia nggak apa-apa. Kemudian dia langsung ke mode badasnya di gengs. Dia malah sengaja bilang, pantesan aja ya Venerable Lei itu nggak turun tangan. Padahal kalau lawan Venerable Lei, saya pasti kalah nih hanya dalam sekali serangan katanya. Jadi dia sengaja bilang kayak gitu. Biar Venerable Lei-nya tuh nggak turun tangan. Matilah dia kalau Venerable Lei-nya turun tangan ya. Sudah tingkatan yang berbeda, udah Venerable gitu kan kalau Lei. Oke. Karena malu ya, pasti disangka penindas kalau misalkan si Lei ini turun. Akhirnya Shoyan dibiarkan untuk ya sama battle sama si Fei Tian ini. Tapi tetap aja sebetulnya si Fei Tian juga tidak setara ya, bukan lawan yang setara. Langsung aja di sini ada asap hijau nih. Milik siapa sebenarnya asap hijau ini? Ternyata itu milik Venerable Feng. Dia bantuin siapa sebenarnya ya? Ternyata si tampan hijau ini sebenarnya sedang membantu Shoyan gengs. Karena apa? Karena dia lihat cincin Shoyan yang disinyalir pasti dari temannya Yu Chen itu yang menjadi gurunya Shoyan. Venerable Feng sengaja bilang kalau
Fei Tian di sini bukan lawan yang sebanding ya. Ya, sebelumnya dia ngecek dulu di sini. Dia ngecek dulu apakah benar dia murid dari Yu Chen. Dan ternyata aura jiwanya betul-betul sudah menyatu dengan Yu Chen temannya. Dia sedih banget pas tahu bahwa si Yu Chen ini lagi dikurung sama aura jiwa. Dan bertekad untuk membantu Shoyan, bahkan menganggap Shoyan sebagai muridnya di sini. Alhamdulillah ya. Mission complete nih. Dia bisa bertemu Venerable Feng di sini. Dan minta tolong langsung ke Venerable Feng. Oke, di sini Venerable Feng sudah bilang kalau Fei Tian itu bukanlah lawan yang sebanding ya dengan Shoyan. Ini namanya penindasan katanya. Ya mau nggak mau lah, Fei Tian mesti mundur di sini. Meskipun udah mau menang. Kalau dia terus maju, pavilion angin petir akan diingat sebagai pavilion tukang tindas. Venerable Feng langsung nanya kan ke Shoyan. Oh tadi dia nanya kan gurunya di mana gitu kan, udah selesai nanya di sini langsung aja nih Venerable Lei yang tiba-tiba nyerang gitu kan, tapi nyerangnya dengan omongan ya, dia nggak mungkin berani buat nyerang langsung karena dia terlalu kuat. Di sini Venerable Lei itu marah karena Venerable Feng bilang udahlah Shoyan ini aja lah, dibiarin aja, lepasin aja, orang dia nggak salah gitu kan. Ya nggak bisa lah kata si Lei ini. Orang dia udah ganggu konferensi, udah ngambil jurus langkah petirnya. Nah ini juga sama nih, si Feng King juga, dia malah nantang Shoyan di sini. Yaudah kalau Fei Tian nggak boleh, gua aja lah kata si Feng King di sini. Akhirnya, ya mau nggak mau Venerable Feng juga harus membiarkan Shoyan bertarung dengan Feng King Walaupun dia tahu Feng King itu dozongnya bukan dozong tahap yang biasa gitu. Waduh, di sini dia langsung aja nih jalan di atas udara dengan nyantainya, dengan tangan yang menyilang, dan langsung dia menyerang dengan sulur-sulur kuningnya. Jadi khas serangan dari Feng King ini, dia sengaja nyerangnya dari jauh ya. Dia nyerang dari jauh supaya apa? Supaya nanti si lawan itu kehabisan tenaga. Langsung aja si Shoyan ini mengeluarkan jurus 3000 langkah petir. Yang dia bilang dia nggak ambil dari pavilion angin petir, dia pelajari gitu. Ya memang nggak diambil sih ya yang tadi jadi formulanya tuh. Wah, dia langsung saat diserang ya si Shoyan ini langsung mengeluarkan tekniknya yang lain nih. Langsung dia mengeluarkan teknik kayunya ya. Jurus kayu, putaran kayu yang dia punya nih, pusaka yang jadi andalannya. Waduh, ngeri nih, si Feng King udah langsung ngeluarin ketapel yang jadi andalannya. Ini adalah jurus andalan dari pavilion angin petir juga nih. Makin brutal aja nih si Nengnya. Dia mau ngeluarin jurus yang tadi sengaja nih. Namanya jurus pengorbanan angin petir guys. Jurus yang ini memang sangat mematikan nih. Siapa yang akan unggul? Mari kita lanjutkan berikutnya. Kita lihat bersama-sama.萧炎，一指。Si Shoyan ini nggak kelihatan batang hidungnya nih. Aduh, apakah dia akan selamat ya dari jurusnya si Feng King? Ternyata Shoyan sedang mempersiapkan teratai apinya di sini. Teratai apinya dia padukan dengan api surgawi dan dia terbangkan langsung ke arah Feng King. Waduh, ini sudah sangat battle yang sangat menegangkan ini.
Para Venerable juga sama ini, sangat-sangat tegang. Apalagi Venerable Lei, lagi Lei, dan juga Venerable siapa tadi, Feng ya. Dia melihat dengan seksama apakah muridnya menang atau justru kalah gitu kan. Karena di sini kalah berarti mati ya gengs ya. Jadi sangat menegangkan. Teratai apinya membesar dan langsung menuju ke arah Feng Qing'er. Berputar dengan sangat cepat. Dan ya, kita lihat apakah di sini akan berhasil jurus dari Shoyan ini ternyata berhasil tadi mengenai Feng Qing'er, karena dia langsung di sini mengeluarkan jati dirinya gengs. Padahal ini rahasia banget. Tapi karena dia ingin mengalahkan Shoyan, dia sampai memperlihatkan aslinya. Ternyata dia adalah keturunan klan Phoenix Iblis kuno gengs. Salah satu klan yang terkuat yang ada di BTTH ini ya. Klan Phoenix Iblis kuno. Jadi dia bisa berubah menjadi Phoenix yang memang ya bentuknya sangat-sangat indah, tapi ya jurusnya sangat mematikan. Langsung saja di sini Shoyan bersiap-siap dan membuat runenya. Dia mengolah api surgawinya dengan baik. Dia keluarkan perubahan api surgawi yang teknik atau tingkatan yang kedua nih. Waduh, Feng Qing di sini sudah mengeluarkan sulur-sulurnya lagi. Kalau tadi warnanya kuning aja, sekarang kuning kehitaman ya. Itu menandakan bahwa dia sudah mengerahkan segala upaya dan berniat untuk membunuh Shoyan. Gila nih cewek ini, bener-bener emang gak mau kalah nih ya. Ya para Venerable di sini makin deg-degan dong, karena ini sangat-sangat rahasia gitu. Dia nggak mau memperlihatkan bahwa dia itu adalah keturunan Phoenix Iblis kuno, tapi sekarang malah memperlihatkannya kepada banyak orang. Langsung saja Shoyan di sini melawan dengan teknik menghindar ya, karena ya gimana lagi, dia nggak bisa melawan langsung karena terlalu jauh jaraknya. Jadi dia emang khasnya sengaja nih, mirip-mirip dengan Yellow Spring ya, yang kalau mau nyerang tuh dari jauh gitu. Nah dia udah mulai mendekat karena emang sengaja ya, dia mendekati pusatnya, itu mendekati Feng Qing'er-nya biar dia bisa strike di situ, mukul si Feng Qing'er. Feng Qing'er ini lagi mode badas-badasnya, dia langsung ngeluarin pusakanya yang lain. Pusaka apa yang akan dia keluarkan? Tapi di sini dia belum mengeluarkan pusaka. Dia baru saja menyerang dengan ya teknik aja nih untuk yang tadi. Tapi ternyata si Shoyan ini belum mati-mati gengs. Dia malah mengeluarkan teratai lagi. Terus Feng Qing'er bilang, apaan ya, tadi aja nggak berhasil katanya kan, cuma mukul mundur dikit doang. Dan akhirnya si Feng Qing'er mengeluarkan senjata pusaka yang benar-benar khas dari klan Phoenix Iblis kuno. Di sini sangat terlihat sengit pertandingan atau battle ya antara Shoyan dengan Feng Qing'er. Sama-sama kuat, sama-sama badas, tapi yang satu sombong, yang satu nggak sombong ya. Langsung Feng Qing'er bersiap-siap mengeluarkan pusaka lonceng yang turun-temurun didapatkan dari klan apa tadi, klan Phoenix Iblis kuno nih gengs. Tapi ternyata ya deg-degan sih apa yang akan terjadi ya, karena sebesar itu apakah si Shoyan bisa mengeluarkan diri ya minimal dari lonceng tersebut. Udah dengan bangga nih Venerable Feng juga udah waduh mati nih kayaknya si Shoyan nih gitu kan, karena ya itu kuat banget lonceng itu tuh, kalau misalkan udah nutup orang hanya bisa dibuka oleh yang punyanya lagi gitu, yang keturunan klan Phoenix Iblis kuno. Dan ternyata gila, si Shoyan malah mengejutkan banyak orang termasuk para Venerable ini. Dia mengguncang dan membuat retak dan mengeluarkan cahaya. Dia menyerang balik ya dengan api surgawinya gengs. Gila,
dia mengalahkan Feng King di sini. Walaupun di sini dia kehabisan banyak energi spiritual ya tentunya. Karena waduh ini nggak masuk akal nih, si Shoyun ini bisa memukul mundur Feng King sekaligus menghancurkan pusakanya. Jadi dia di sini sangat-sangat kelelahan tentunya. Ya dia berusaha untuk berdiri, dia berusaha untuk bangkit dan menyelesaikan pertarungan. Nah ini baru nih Feng King bisa bertarung dalam jarak dekat. Kalau jarak dekat dia mah ya gampang juga ya kalahnya. Ya karena tadi jauh, susah banget untuk menjangkaunya. Dia punya sulur-sulur yang sangat kuat dan jauh juga jaraknya. Dan berhasil. Yang paling keren tuh di film lagi di Donghua Battle Through the Heaven itu nggak pandang bulu ya, mau cewek mau cowok, kalau emang dia musuh ya tebas aja udah gitu kan. Ya di sini masih ada perlawanan meskipun sudah sangat melemah ya energi dari Feng King ini. Shoyun juga sama, udah dengan lemah-lemahnya. Ya dan pada akhirnya kalah nih. Tapi pas kalah di sini si Feng King ini menyadari sesuatu. Dia melihat cincin di jarinya Shoyun. Dia menyadari bahwa itu adalah esensi darah Phoenix kuno katanya. Jadi itu memang kepunyaan dari klannya dia. Makanya di sini Venerable Feng dan Venerable Lei langsung turun nih, menengahi mereka berdua. Si Feng King ini kekeh banget gitu kan ya, dia yakin banget. Tapi emang bener sih dia emang bener sih ya. Jadi susah gitu mau nyalahin. Udah mau dia cewek ya, cewek kan selalu bener aturannya. Terus dia emang bener gitu, jadi double kill benernya. Nah karena dia bener ya di sini dia kekeh bahwa ada esensi darah Phoenix kuno yang ada di cincin dari Shoyun. Tapi Venerable Feng di sini bilang, kenapa sih nih anak gitu kan? Oh kalau kalah mah kalah aja gitu, gak usah ribet gitu kan, pengen cek cincin orang. Di sini Shoyun bilang, ya udah kalau emang mau cek gak apa-apa dengan caranya dia, tapi nggak usah pakai cincin lah ya. Dan pas saat dicek, aduh deg-degan banget nih apakah akan ketemu ya, karena emang bener itu esensi darah Phoenix iblis, klan iblis Phoenix ya. Nah dia sedang scanning guys, apakah akan ketemu? Mari kita lihat. Ya, Shoyun sudah senyum-senyum aja di sini, gengs. Menandakan memang si Neng Feng King ini gagal dalam scanningnya. Si Neng Feng King ini tidak menemukan esensi darah klan Phoenix Iblis Surgawi yang dia katakan. Malulah doi ya. Walaupun di awal tadi dia dengan pedenya bilang kalau nggak ada di dalam badannya Shoyun dia bakal langsung minta maaf. Tapi tetap aja dia ada gengsi-gengsinya nih, gengs. Namanya juga cewek ya, ya kan? Makanya di sini para orang pada gibah tadi ya, menggibahkan kenapa belum minta maaf. Venerable Feng bilang tuh kan emang nggak ada katanya gitu. Padahal Venerable Feng juga nggak tahu ya aslinya ada atau enggak. Cuma hebat banget ya, bisa nggak ada pas scanning. Oke, Venerable Lei di sini sudah menghapuskan dendam Pavilion terhadap si Shoyun ini, dan mereka akhirnya pamit undur diri. Venerable Lei dan juga Feng King tentunya tidak terima nih, gengs, dan akan melanjutkan pencarian lebih dalam melalui klan Phoenix Iblis Surgawi. Jadi keluarganya si Feng King ini. Ya kita lihat ya pastinya akan ada baku hantam lagi nih antar klan ya, klan Phoenix Iblis Surgawi. Nah di sini mereka saat pergi ternyata si Shoyun ini memang ada yang bermasalah dalam tubuhnya. Mereka langsung saja ya mendarat di sebuah tebing dan Shoyun terlihat sangat kesakitan. Ternyata gengs betul itu ada esensi darah Phoenix Iblis Surgawi yang dikatakan oleh Feng King memang ada, tapi dia sembunyikan. Yang tadinya di dalam cincin dia pindahkan ke dalam api surgawi. Brilian banget memang, paket lengkap nih si Shoyun ini. Udah ganteng, gak sombong, pejuang juga, cerdas juga ya. Sepaket. Di sini si Venerable Feng
gak bisa bantu apa-apa katanya. Karena kalau misalkan dia bantu paksa keluar si esensi darah itu, maka akan membuat si Shoyunnya yang ya bakal mati gitu. Makanya Shoyun harus bisa mengatasinya sendiri. Akhirnya dia kumpulkan si esensi darahnya dan kemudian ia serap dengan api surgawi. Dia simpan ke dalam semacam wadah di dalam dirinya. Awalnya dia berhasil, gengs. Sampai pada akhirnya si esensi darah Phoenix ini malah meluap dari tempatnya. Saking kuatnya. 一点魔 Waduh, 术血晶而已，没那么 maka 夸张吧？ Shoyun akan bisa untuk keluar dari situasi ini gitu kan. Karena teman-temannya nggak ada yang bisa bantu sama sekali, 你们先 termasuk 去外面戒备 Venerable Feng 别让日本 sekalipun. 人靠。 Ya, di sini Venerable Feng, ya udahlah kalian jaga aja di luar, bikin barir supaya orang-orang tidak ada yang mengganggu proses ini. Bahaya kalau misalkan lagi proses ini keganggu, matilah udah Shoyun ya. Ya, di dalam dirinya Shoyun terlihat masih kesakitan ya, karena esensi dari darah Phoenix Iblis Surgawi ini sangat kuat. Sampai Shoyun harus berteriak juga di sini. Venerable Feng pas mau bantu, ternyata Shoyun sudah hampir berhasil untuk menaklukkannya. Cerdasnya, dia memunculkan sayap Phoenix yang dia punya. Dan si sayap Phoenix ini membantu dia untuk menyerap energi berlebih dari esensi darah Phoenixnya. Cerdas banget, bisa kepikiran ya dalam posisi dia genting kayak gitu, dia kepikiran ngeluarin sayapnya. Ya, masih nyambung ya antara esensi darah sama si sayapnya masih sama-sama Phoenix. Makanya dia bisa menyerap energi berlebih yang terlalu banyak itu. Akhirnya Shoyun berhasil menyerapnya, yang tadinya cuma ada di cincin sekarang udah ada di badannya. Tentunya dia akan semakin kuat dan sayapnya juga katanya bisa semakin cepat nih, gengs. Menarik ya Shoyun ini. 以后要小心使用这 Dia 天 juga 妖 sangat 皇翼， iya 否 takjub 则 ya 一旦被 sebetulnya 天妖 gue 皇族发 bisa 现的 nih gitu 话， kan. Ya tapi memang benar ya, quotes hari ini adalah apapun yang kita usahakan, sesulit apapun, kalau memang sulit dan menyakitkan, hasilnya pasti akan sangat menakjubkan. Catat itu, gengs. Si Mu Qingluan dan juga teman-temannya 有 Shoyun 关的 ini, 事都告诉我。 mereka juga wah katanya takjub gitu kan, kok bisa gitu kan ya. Orang-orang juga gak mau ngedeketin klan Phoenix Iblis Surgawi saking memang kuat. 他落入魂殿 Itu 之上 klan 后， kuno ya, kuat dan juga sangat mengerikan kalau berurusan dengan mereka. 青鸾， Dan di sini ternyata si Shoyun sedang membicarakan tentang gurunya kepada si Venerable Feng ini. Ternyata gurunya dibunuh sama muridnya sendiri. Ya, 怎样才肯放过我？ ya yang membunuh gurunya ini adalah Han Feng. Jadi si Yochen ini lagi dikurung jiwanya ya di aula jiwa. Nah, dia sudah dikurung ya di dalam ini si tubuh arwahnya. Satu-satunya tubuh arwah dari Han Feng sudah dikurung sama Shoyun di dalam kendi itu. Oh, di sini Venerable Feng sudah sangat marah ya, tapi marahnya tetap ganteng, gengs. Jadi dia nanya di mana sebenarnya jiwanya si Yochen. Katanya ada di kota Ming, 没想到 salah 那里 satu 也有 cabang 魂殿 aula 的分店。 jiwa. Pas ditanya di Nah, sana ada Sovereign berapa tetua, malah dijawab satu. Ya jelas lah, Venerable Feng makin marah karena itu pasti 更 bohong. 何况还关 Dia 押着 sudah 药 agak 师这个 paham 内幕事。 ya aula jiwa itu seperti apa. Jadi nggak mungkin kalau cuma satu tetua yang menjaga di sana. Apalagi ada alkemis ya. Kemudian dimasukkanlah lagi ke dalam 我 kendi. 隐约察觉魂殿 Dan ya di sini memang Shoyun ditanya ya mau 魂殿正 kemana 早就盯上 setelah 老 ini. 师了。 Shoyun bilang setelah ini dia akan pergi ke Pagoda Pil. Pagoda Pil adanya di kota Pil ya. 他会回来的。 Ya, 阁主的位置 ada di kota Pil dan jaraknya sangat jauh. Meskipun ada semacam ruang yang bisa mengantarkan mereka lebih cepat ke sana, itu pun bisa 1 bulanan 到时候 katanya. 再动手也。 Jauh banget. Akhirnya di sini mereka pada pamitan nih ya. Venerable Feng juga harus kembali ke Apa? Falling Star. Ini Di sini Shoyun baru tahu 上次 bahwa 想先去 gurunya 参加 juga 丹塔的丹会， memang ketua Falling Star. Dia baru tahu. Saking gak sombongnya 正如 gurunya. 凤老所言，
这中州强者如林， Dan di sini 接下来营救老师， disinilah akhir perjumpaan mereka kali ini. Nanti katanya bakal ketemu lagi karena harus ini dulu ya, harus dibaca dulu aula jiwa itu seperti apa dan kelemahannya apa, kata si Venerable Firm. Dan dia dikasih giok bintang. Nanti di Pagoda Pil kalau misalkan ada sesuatu yang sangat berbahaya dia nggak bisa selesaikan, pecahkan aja giok 若是 bintangnya, 没有老师， pasti langsung datang katanya si Venerable Firm-nya. Oke. Ini dia masih flashback ya pas dia diobatin 下次替 sama 老师 Xiuja. 享福了。 Oke, dan akhirnya mereka pamit. Shoyun dan juga temannya akan pergi bersama ke Pagoda Yauchen. Pil. 这么 Di 多年， sana ada konferensi pil katanya ya. Konferensi pil, bukan pil. Oke, mereka langsung pergi dan ya mungkin Luan juga Venerable Feng juga pergi ke Pavilion Falling 哎， Star. 想去哪儿？我要 Ya 去 di 丹河。 perjalanan 哦， Shoyan dan juga temannya membicarakan tentang tempat tujuan mereka, yaitu Pagoda Pil yang katanya ada di kota Pil. Untuk mencapai sana memang sangat jauh dan dia memerlukan cara khusus yaitu dengan ruang itu ya. Ya, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak ada yang tahu kecuali kamu menonton. Jangan lupa like dan subscribe juga komen. Terima kasih dan sampai jumpa.